Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimanallahu jami'an. Fi sahihain, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun hiya ashaddu alaika min yaumi Uhud? Wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami suatu hari yang terasa lebih berat bagimu daripada pengalaman pahitmu pada hari Uhud, pada perang Uhud? Dan kita semua tahu, ayyuhal ikhwah, apa yang dialami oleh Rasulullah SAW pada perang Uhud? Ada yang tahu apa yang beliau alami? Pendarahan. Di bagian mana? Di bagian wajah. Syujjan Nabi SAW yauma Uhud wa kusirat raba'iyatuhu. Wajah beliau terluka oleh senjata musuh dan gigi seri beliau ada yang tanggal, lepas giginya. Bukan hanya itu, beliau juga kehilangan berapa dari sahabatnya? Berapa yang terbunuh? Nggak ada yang tahu? Ahlus sunnah bukan? Ini ahlus sunnah bukan nih? Cinta Nabi nggak? Masa? Kok nggak kenal sama sejarahnya Nabi? Nggak ada yang tahu berapa yang terbunuh syahid di perang Uhud? Nggak ada yang tahu satu pun di sini. Yang tahu angkat tangan coba. Berapa? 70. Alhamdulillah. Masih ada ahlus sunnah di sini. Saya nggak bilang yang lain bukan ahlus sunnah loh ya. 70 sahabat Rasulullah SAW syahid. Siapa di antaranya? Hamzah. Siapanya Rasulullah? Ammu, paman beliau. Bukan hanya gugur dengan jasad yang utuh, tapi dimutilasi, dirusak jasadnya oleh orang-orang musyrik. Dirobek perutnya. Bahkan hampir tidak ada yang bisa mengenali Hamzah kecuali dari salah satu jarinya. Ya, saking kejamnya perlakuan orang-orang musyrik kepada paman Rasulullah SAW. Jelas perang Uhud adalah sebuah hari yang demikian memilukan bagi Rasulullah SAW. Tapi ternyata ada yang lebih berat lagi beliau rasakan daripada peristiwa perang Uhud. Nabi SAW mengatakan, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Memang wahai Aisyah, sudah banyak penderitaan, siksaan, teror, intimidasi, hujatan yang aku terima dari kaummu, maksudnya dari orang-orang Quraisy. Wa kana ashadda ma laqit yaumal aqabah. Tapi yang paling parah di antaranya, yang paling berat aku hadapi adalah pada hari Aqabah. Hari Aqabah ini bukan hari terjadinya baiat Aqabah, bukan. Baiat Aqabah pertama dan kedua bukan itu yang dimaksud. Tapi Aqabah adalah nama sebuah daerah di Taif, kota Taif. Ketika itu
Nabi SAW setelah ditinggal mati oleh istri tercintanya Khadijah radhiyallahu taala anha, dan juga ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib yang selama ini menjadi backup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi gangguannya orang-orang Quraisy. Backup finansial meninggal, backup spiritual moral juga meninggal. Berat ya kondisinya, berat. Sehingga gangguan dan intimidasi orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi. Karena mereka sekarang lebih bebas, nggak ada lagi yang mereka segani. Dan nggak ada lagi dukungan material untuk membackup Rasulullah SAW seiring dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Semakin menjadi-jadi itu gangguan, sehingga Nabi SAW berusaha ingin mencari tempat baru di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bisa dakwah dengan lebih leluasa. Dan itu bukan lagi di kota Makkah. Maka yang paling dekat dari Makkah untuk dicoba adalah kota Taif. Jaraknya hanya sekitar 80-an sampai 100 km atau lebih dari itu ya. Mungkin sekitar 180 kalau nggak salah, 180-an kilometer, bukan 80, 180 kilometer. Ya. Apa kata Nabi? Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah idh aradtu nafsi ala ibni abdi Yalail ibni abdi Kulal falam yujibni ila ma aradtu. Ketika itu aku tawarkan diriku, siapa yang berkenan dari kalian wahai pembesar Taif untuk memberikan jaminan keamanan bagiku dalam rangka menyebarkan agama Allah, tentunya dengan kompensasi akhirat. Salah satu pembesar Taif adalah Ibnu Abdi Yalail. Ada perbedaan di antara sejarawan. Ini dalam riwayatnya Bukhari disebutkan Ibnu Abdi Yalail. Dalam riwayat kitab sirah, Abdu Yalail itu sendiri, bukan anaknya tapi Abdu Yalail ini sendiri. Dan mereka ini 3 bersaudara. Ada Abdu Yalail, ada Habib, ada Mas'ud. Ala kulli hal mereka bertiga adalah para pembesar Taif. Ketika ditawarkan seperti itu oleh Rasulullah SAW, mereka tidak mau menerima tawaran Rasulullah SAW tadi. Dalam riwayat lain di luar Sahihain disebutkan salah satunya menjawab dengan jawaban yang demikian menyakitkan. Apa kata mereka? In kana Allahu ba'atsak, masa iya Allah mengutus orang seperti kamu? Dalam rangka apa? Melecehkan. Masa orang seperti kamu yang diutus oleh Allah? Gak ada yang lain? Gak ada yang lebih pantas gitu? Ya. Ada lagi yang mengatakan, wallahi ma kallamtuka abada, saya gak mau bicara dengan kamu selamanya. Karena kalau sampai kamu ini benar-benar Rasulullah, saya bantah, saya yang celaka. Tapi kalau ternyata kamu ini bukan Rasulullah, maka ngapain saya ngeladeni pendusta? Ada lagi yang satu menjawab dengan jawaban lain, intinya semuanya menolak. Ketika sudah mendapatkan penolakan dari para tokoh Taif, Nabi mengajukan satu permintaan kepada mereka. Ya sudah, kalau kalian tidak mau memberikan perlindungan, menerima kedatangan saya dan memberikan perlindungan kepada saya untuk menyebarkan agama Islam, karena Quraisy mengintimidasi saya minta satu permintaan, kalian jangan cerita-cerita kalau saya datang kemari ya. Rahasiakan kedatangan saya ke sini. Jangan kalian sampaikan bahwa saya datang kemari mencari suaka. Jangan kalian sampaikan ini kepada orang-orang Quraisy dan ternyata kedatangan saya kalian tolak. Nanti mereka semakin menjadi-jadi dalam memusuhi saya. Ini pun tidak mereka lakukan.
Bahkan lebih dari itu ayolah ikhwah, tradisi bangsa Arab yang demikian menghargai pendatang, menghargai tamu itu juga tidak mereka tunjukkan di sini. Harusnya minimal tamu datang jauh-jauh, dia hanya ditemani oleh budaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, paling tidak dijamu lah. Kalaupun tidak bisa memberikan tempat tinggal, ia dipulangkan setelah dijamu, dipulangkan dengan terhormat. Ini pun tidak mereka lakukan. Bahkan mereka memprovokasi anak-anak kecil dan orang-orang yang lemah akal di Taif sana untuk berdiri di jalan yang akan dilalui Rasulullah SAW ketika hendak pulang ke kota Makkah, dan diprovokasi agar melempari Rasulullah SAW dengan batu. Bayangkan, seorang tamu yang datang pelarian mencari suaka untuk menyebarkan dakwah tauhid ditolak, dihina, bahkan diusir dengan cara dilempari batu. Ada penghinaan yang lebih dari ini? Makanya benar kalau Nabi mengatakan ini adalah hari terberat beliau. Hingga kedua tumit beliau itu berdarah. Zaid bin Harithah mencoba untuk melindungi Rasulullah dari lemparan batu. Tetap saja ada batu-batu yang mengenai Rasulullah SAW. Qala Nabi SAW, falam astafiq illa biqarnith tha'alib. Sebetulnya ada babak lain yang tidak disebutkan di sini oleh Aisyah radhiyallahu anha, tapi saya akan bacakan dulu hadisnya Aisyah sampai tuntas. Ya. Sehingga aku pun fantalaqtu mahmuman ala wajhi, kata Rasulullah. Aku pulang dengan wajah tertunduk, dirundung kesedihan. Ya. Stres lah mungkin ya bahasa kita. Dan beliau baru tersadarkan ketika mencapai sebuah bukit yang dikenal dengan Qarnuth Tha'alib. Dinamakan Qarnuth Tha'alib. Tha'alib itu jamak dari Tha'lab. Tha'lab itu sejenis musang. Jadi mungkin bukit itu ada dihuni oleh binatang musang, dinamakan Qarnuth Tha'alib. Falam astafiq illa bi Qarnuth Tha'alib, farafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku ke atas. Wa idza ana bisahabatin qad adhallatni, dan ternyata ada sebongkah awan yang menaungiku. Ini bagian dari karomahnya Allah atau mukjizat Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka meringankan beban beliau. Beliau dinaungi oleh awan, dan beliau baru sadar ketika itu. Saking sedihnya beliau tidak merasakan kalau beliau itu sedang dinaungi oleh awan, hingga sampai ke tempat yang namanya Qarn Ats-Tsa'alib. Fanadhartu fa idza fiha Jibril alaihi salam fanadani. Aku lihat awan itu, ternyata di situ ada Jibril alaihi salam, dan dia menyapaku. Faqala, Jibril mengatakan, innallaha qad sami'a qaula qaumika lak. Sesungguhnya Allah dari tadi mendengarkan apa ucapan kaummu, maksudnya orang-orang Taif itu kepadamu. Apa jawaban mereka? Wa ma raddu alaik, dan bagaimana mereka meresponnya. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibali lita'murahu bima syi'ta fihim, dan ini Allah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk kau perintahkan semaumu dalam rangka membalas sikap mereka tadi. Kesempatan ya, kalau mau balas dendam, kesempatan emas. Ya, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas perlakuan kurang ajar mereka kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama alayya, malaikat penjaga gunung tadi menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian dia bilang begini, ya Muhammad,
Innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaik. Allah sudah mendengar bagaimana ucapan kaummu dan jawaban mereka. Wa qad ba'atsani rabbi ilaik, dan Tuhanku mengutusku kepadamu, lita'murani bi amrik, untuk kau perintahkan, terserah mau apa. Fama syi'ta, sekarang kau mau apa wahai Muhammad? Kata malaikat penjaga gunung. In syi'ta atbaqtu alaihimul akhsyabain, kalau kau mau, aku akan timpakan 2 gunung besar di Mekah itu kepada warga Taif, sehingga akan tamat mereka, sejarah mereka tamat hari itu juga, atau hari ini juga. Al-Akhsyabain, Al-Akhsyab itu Jabalun Ghalidun Azim, istilah untuk menamakan gunung yang batunya itu demikian keras dan besar. Al-Akhsyaban itu istilah juga untuk 2 gunung besar di kota Makkah, Jabal Abi Qubais dan Jabal Qu'ayqi'an. Ya, cuman sekarang udah berubah jadi hotel. Dulu mungkin tahun 2000-an itu masih ada. Tapi kemudian tempatnya di pangkas itu gunungnya, hampir nggak tersisa. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan tawaran seperti itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Justru aku berharap suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan generasi dari keturunan mereka yang seperti itu perlakuannya kepadaku. Aku berharap suatu ketika ada dari anak keturunan mereka yang mau mengabdikan dirinya hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, luar biasa sifat pemaafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Imam An-Nawawi memberi judul hadis ini dengan bab al-afu, bab memaafkan dan mengabaikan perilaku orang-orang jahil. Al-afu wal i'rab 'anil jahilin, memaafkan dan mengabaikan perilaku orang-orang jahil. Sebetulnya ada peristiwa lain yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau bertemu dengan malaikat, ya, yaitu ketika beliau sedang istirahat di bawah sebuah pohon setelah beliau mendapatkan perlakuan yang kurang ajar tadi itu, atau mungkin setelah beliau bertemu dengan malaikat, ya saya tidak tahu persis, tapi yang jelas masih dalam rangkaian kedatangan beliau atau kepulangan beliau dari Taif. Setelah ditolak itu, beliau sempat berteduh di bawah pohon, dan ada 2 orang warga Mekah musyrik, keduanya dari Quraisy, yang iba melihat perlakuan orang-orang Taif kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini adalah 2 bersaudara, Utbah dan Syaibah ibnai Rabi'ah. Keduanya adalah putra dari Rabi'ah. Ini musuh bebuyutan sebetulnya. Cuman dia akhirnya merasa iba mereka ini melihat perlakuan orang-orang Taif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka utus, karena kebetulan mereka punya kebun anggur di Taif, mereka utus tukang kebunnya untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukang kebunnya ini kebetulan beragama Nasrani, dan dia bukan berasal dari Mekah, bukan juga dari Taif, jauh dia dari Irak. Namanya Adas bin Mirdas. Adas ini nggak kenal dengan Rasulullah. Dia pokoknya dipanggil sama majikannya, disuruh memetikkan setangkai anggur
dan menyerahkannya kepada orang yang duduk di bawah pohon itu. Suruh dia makan anggurnya. Dipetikkan dia. Ketika dibawa kepada Rasulullah dan dia belum kenal kalau ini adalah Rasulullah, dia belum tahu. Disuruh makan, Rasulullah mengucapkan bismillah, terus dimakan. Ketika mendengar kata-kata bismillah itu, Adas ini terperanjat, kaget dia. Dia mengatakan inna hadhil kalimah la yaquluha ahlu hadhil bilad. Kata-kata ini kok nggak pernah ya diucapkan oleh warga setempat. Anda ini dari mana? Dia bilang, saya dari Makkah, kata Rasulullah. Anda siapa? Saya Muhammad. Rasulullah balik bertanya kepada Adas, lah Anda ini siapa? Saya Adas bin siapa? Bin Mirdas. Dari mana kamu wahai Adas? Saya dari Irak, dari kota yang namanya Ninawa. Sampai hari ini masih ada itu kota Ninawa itu. Ketika mendengar jawabannya Adas bahwa dia berasal dari kota Ninawa, Nabi langsung diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, anta min baladi Yunus ibni Matta. Kamu dari kota asalnya Nabi Yunus bin Matta ya. Mendengar kata-kata ini dia semakin heran lagi. Wa ma yudrika ma Yunus ibn Matta. Kok kamu kenal dengan Yunus bin Matta juga? Dia semakin heran. Ini nama-nama ini nggak mungkin orang setempat tahu, karena dia tahu orang setempat ini kaum paganis. Tahu paganis? Apa paganis? Penyembah berhala, nggak punya kitab suci mereka. Mereka nggak kenal dengan kisah nabi-nabi. Kalaupun tahu paling Nabi Ibrahim aja, karena mereka mengaku anak cucunya Nabi Ibrahim. Nabi yang lain mereka nggak kenal. Sejarah nabi-nabi nggak kenal sama sekali. Bahkan kata-kata bismillah pun itu bukan ucapan yang lumrah diucapkan ketika orang-orang setempat mau makan ya. Makannya pun mereka nggak baca bismillah. Nah, ketika mendengar jawaban kok ngerti juga tentang Nabi Yunus bin Matta, maka Nabi SAW mengatakan, na'am huwa akhi, dia itu saudara saya. Huwa nabi wa ana nabi. Dia nabi, saya pun nabi. Nabi SAW menyebutnya terlebih dahulu, baru menyebut dirinya sebagai bentuk tawadhu'nya Rasulullah SAW. Bukan mengatakan, iya saya nabi, dia juga nabi. Enggak, dia nabi, saya juga nabi. Ini adalah bentuk tawadhu. Ketika mendengar itu, langsung Adas mencium tangan dan kakinya Rasulullah SAW. Oleh sebagian ahli sejarah disebutkan Adas masuk Islam ketika itu. Jadi walaupun Nabi ditolak oleh seluruh warga Taif, tapi Allah besarkan hati Rasulullah SAW dengan masuk Islamnya satu orang yang bukan dari warga Taif. Dari jauh, dari Irak, ketemunya di Taif dan masuk Islam di sana. Ketika melihat Adas dari kejauhan, loh, kok malah diciumi ini kaki tangannya Muhammad. Ini majikannya bingung. Ketika dia kembali lapor kepada majikannya, ditanya, kau kenapa kok ciumi tangan dan kakinya dia? Kamu telah terkena sihirnya Muhammad ya? Kau jangan tinggalkan agamamu. Agamamu lebih baik daripada agamanya dia. Apa kata Adas? Ya sayyidi, wahai majikanku, wahai tuanku, orang ini lebih baik daripada manusia sepenuh bumi, katanya. Jadi ini salah satu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini tidak lepas dari banyak pelajaran, ayyuhal ikhwah. Yang pertama, apa kira-kira pelajaran yang antum dapatkan dari peristiwa yang dialami oleh Rasulullah? Ayo musyarakah, belajar, kita menggali pelajaran ya. Memang kebanyakan pengajian itu ustadznya yang nyampaikan, antum cuma duduk dengerin aja kan gitu kan. Tapi yang lebih baik lagi adalah kalau antum ikut mikir. Karena anak yakin ini
Yang hadir di sini ratusan. Artinya mereka masing-masing punya analisa, punya daya pikir. Kalau yang berpikir 100 orang, kita akan mendapatkan banyak buah pikiran. Tapi kalau yang mikir cuma ustadznya doang, ya sebanyak-banyaknya ustadz akan berpikir, dia hanya menyampaikan sebagian yang dia ketahui. Apa di antaranya? Faedah yang didapatkan yang bisa kita petik dari salah satu babak perjuangan Rasulullah SAW ketika di Taif ini. Angkat tangan. Betul. Kesabaran dalam berdakwah. Sepakat ya? Sabar dalam berdakwah. Dakwah itu memang penuh dengan ujian. Kalau nggak sabar nggak akan bisa berhasil dalam mendakwahi. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, sunnahnya para nabi. Bahkan pendahulu Rasulullah SAW juga menghadapi ujian dari kaumnya. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, kenapa kok sering kali diceritakan kisahnya dalam Al-Quran? Bahkan lebih banyak kisahnya Nabi Musa daripada kisahnya Rasulullah SAW. Padahal Al-Quran itu turunnya kepada Rasulullah, bukan kepada Nabi Musa. Tapi kisah yang mendominasi dalam Al-Quran kisahnya Nabi Musa. Ini sebagai pelipur lara buat Rasulullah. Lihat nih, Musa itu dari Bani Israel. Dia diganyang habis juga oleh kaumnya. Dibully, dicaci maki, dituduh cacat kelaminnya, macam-macam sudah. Disuruh perang sendiri dia sama Allah, kita nggak mau ikut perang, kita mau nunggu di sini. Idhab anta wa rabbuk faqatila. Kamu aja deh yang perang sama Tuhanmu sana. Dan Nabi SAW suatu ketika akan hidup di Madinah, bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Artinya kalau beliau akhirnya diganyang sama Yahudi, pantas apa pantas? Pantas. Wong bukan nabinya mereka, lain etnis. Yang satu etnis saja sama-sama Bani Israel mereka ganyang habis-habisan. Makanya Nabi tiap kali diganyang oleh kaumnya atau oleh kaum yang lain, Nabi mengatakan rahimallahu Musa, laqad udiya aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Musa, dia diganggu lebih dari ini dan dia tetap sabar. Artinya sabar ini adalah suatu keharusan dalam berdakwah. Ada lagi yang lain? Udah satu tok? Hah? Contoh dalam berdakwah, maksudnya itu adalah teladan gitu ya. Ini adalah teladan bagi kita dalam berdakwah. Selain yang kita teladani dari sisi kesabarannya, dari sisi apa lagi? Maaf ya, Nabi SAW tidak balas dendam. Ada orang sabar karena dia gak bisa balas. Ada kan? Saya nggak bisa balas, mau apa lagi? Saya sabar. Itu sabar. Tapi ada lagi sabar yang lebih mulia. Sabar dan tidak membalas saat ada kesempatan untuk membalas. Itu sabarnya Rasulullah itu. Dan bukan cuma kali ini beliau seperti itu. Ketika Fathu Makkah, ketika beliau benar-benar mengalahkan musuhnya, beliau masuk dengan 10.000 pasukan. Mereka menyerah semua. Beliau tawaf di Baitullah, beliau jatuhkan itu 360 berhala itu, ditonjok satu-satu sampai tumbang. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Datanglah kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Ya. Setelah itu beliau kumpulkan orang-orang yang selama ini memusuhinya. Ya ma'syar Quraisy, tanya, menurut kalian aku akan mengapakan kalian? Apa jawaban mereka? Engkau adalah putra dari saudara kami yang mulia. Kalau engkau menghukum kami, maka kami memang pantas dihukum.
Tapi kalau engkau memaafkan, ya kami juga menghargai itu, dan memang itu adalah sifatmu, pemaaf. Apa kata Rasulullah? Idhabu fa antumut tulaqa. Udah pergi sana, kalian bebas, nggak perlu takut. Ya. Jadi beliau ini memiliki sifat pemaaf dan sabar pada saat beliau memiliki kemampuan untuk membalas dendam musuh-musuh. Ini adalah puncak dari kesabaran, dan ini yang harusnya menjadi teladan. Banyak orang yang tidak meneladani Nabi SAW dari sisi ini. Dia bersabar karena dia belum bisa apa-apa. Ya kalau begitu sih semua orang bisa begitu. Memang nggak bisa apa-apa, mau apa lagi? Ya, nggak bisa apa-apa deh. Tapi ketika dia diberi kesempatan dia nggak balas, itu luar biasa. Salah satu ulama yang begitu adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu selama hidupnya dia punya banyak tokoh-tokoh agama yang sangat memusuhi dakwahnya beliau, sangat memusuhi. Tapi ketika dedengkotnya ini mati, musuh bebuyutannya itu mati, ada murid-muridnya Ibn Taimiyah yang datang kepada Ibn Taimiyah. Wahai guru kami, alhamdulillah musuhmu sudah dibinasakan sama Allah. Apa kata Ibn Taimiyah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita takziah. Enggak mau senang-senang, enggak. Takziah, datang kepada keluarganya. Apa kata Ibn Taimiyah? Anggap aku sebagai pengganti ayah kalian. Kalau perlu apa-apa, aku akan bantu. Luar biasa kan? Luar biasa. Makanya kata Ibn Taimiyah kepada orang-orang yang memusuhi beliau itu, nanti yang menjadi tanda pembeda antara kami dengan kalian adalah saat kita jadi jenazah. Ya. Ternyata ketika Ibn Taimiyah meninggal, Masya Allah, yang melayat beliau itu lautan manusia. Semua orang di negeri itu keluar mengantarkan jenazahnya, hanya musuh-musuhnya saja yang nggak berani keluar, takut diamuk sama massa. Ya. Jadi yaumul janazah itu adalah bentuk alamatul khair, jadi tanda bagaimana orang ini selama dia hidup. Karena Allah ketika mencintai seorang manusia, Allah akan umumkan di langit, innallaha idza ahabba 'abdahu nada fis sama. Nada Jibril. Allah manggil Jibril dan Allah mengatakan aku mencintai si fulan. Kemudian Jibril mengumumkan kepada malaikat yang ada di langit, kepada penduduk langit, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Setelah itu dia akan dicintai oleh penduduk langit dan dicintai juga oleh penduduk bumi. Dan bentuk kecintaan mereka adalah bagaimana mereka menghantarkan, mendoakan jenazahnya, menyolatkan jenazahnya. Pelajaran lainnya ayyuhal ikhwah, biar agak cepat, adalah bahwa yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tidak gratis, tapi ada kompensasinya, dan tidak segera turun di awal-awal perjuangan, enggak. Tapi ketika perjuangan itu mencapai klimaks, baru dia turun pertolongan Allah. Allah mengatakan hatta idastai'asar rusul. Sudah masuk waktu ya? Hah? 5 menit lagi. Maka apabila para rasul itu telah berputus asa, wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna, dan mereka merasa bahwa mereka enggak dipercaya lagi, dianggap pembohong oleh kaumnya, baru ketika itu turun pertolongan kami. Jadi ini adalah sunnatullah. Ada sebagian dari kita mungkin ya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada sebagian dari kita yang berat ketika dia harus mengikuti alurnya sunnatullah ini. Dia inginnya kalau sudah hijrah, bahasanya sekarang keren gitu ya, hijrah, langsung nyaman hidupnya, nggak ada challenge, nggak ada tantangan,
nggak ada kerikil, nggak ada sandungan. Dia inginnya setelah hijrah penghasilannya sama persis, bahkan lebih besar daripada sebelum dia hijrah. Nah ini dia nggak paham dengan sunnatullah. Allah SWT tidak akan menerima pengakuan siapapun yang mengaku sebagai orang beriman kecuali kalau dia bisa buktikan imannya dia. Nah, untuk membuktikan Allah akan uji dia dengan berbagai macam ujian. Itu sunnatullah. Nabi saja nggak dibiarkan langsung menang. Allah susah menolong nabinya. Susah nggak buat Allah menolong nabinya? Mau menjadikan mereka ini semua ketika ditawarin, ayo dong lindungin saya, siap, bisa. Tapi kenapa Allah nggak lakukan itu? Ya itulah sunnatullah. Kenapa nggak dari awal Nabi itu capek-capek dakwahnya harus 13 tahun di Mekah, nggak berhasil mengislamkan warga Mekah kecuali hanya minoritas, sampai harus kirim sahabatnya ke Ethiopia, ke Habasyah, coba ke Taif, akhirnya dapatnya baru di Madinah. Di Madinah juga diganyang sama Yahudi. Kenapa nggak dimenangkan aja dari awal? Ya itulah sunnatullah. Nabi aja nggak luput dari sunnatullah. Masa kita mau enak-enakan diterima, ngaku-ngaku beriman? Ya, nah, ini kita harus sadar, kita harus paham. Nggak mungkin Allah menerima pengakuan kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kalian ngira bakal masuk jannah gitu saja? Padahal Allah belum tahu siapa yang berjihad di antara kalian dan belum tahu siapa yang sabar. Belum tahu dalam pengertian belum membuktikan. Allah sudah tahu sebelum kita diciptakan bahwa kita suatu saat akan diciptakan oleh Allah, kita akan berbuat begini dan akhirnya kita akan masuk jannah atau tidak, Allah sudah tahu itu. Tapi selagi kita belum membuktikannya dengan realita, maka tidak akan ada balasan apa-apa dari Allah. Jannah itu adalah balasan. Balasan ini baru diberikan ketika seseorang membuktikan dia melakukan sebab-sebab yang menjadikan dia mendapatkan akibat yang dijanjikan, yaitu jannah. Baik, kita adzan dulu. Setelah adzan langsung atau sholat atau gimana? Hah? 2 menit lagi? Baik. Jadi itu pelajaran ketiga. Pertama kesabaran, kemudian sifat pemaaf Rasulullah SAW saat beliau mampu balas dendam. Ini luar biasa. Yang ketiga apa? Sunnatullah. Ya, seorang beriman harus mau diuji keimanannya oleh Allah dan harus lulus ujian, baru dia akan mendapatkan manfaat di balik imannya. Nah, mekanisme ujian dan balasan ini harus kita lihat dari banyak sisi. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa la yakunu dzalika illa lil mu'min. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih an Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, sungguh aneh bin ajaib ya keadaan orang mukmin itu, karena keadaan dia itu semuanya baik buat dia. Kenapa kok begitu? In asabahu as-sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia sedang ditimpa hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu lebih baik buat dia. Wa in asabahu ad-dharra sabara fakana khairan lah. Tapi kalau dia ditimpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, apa yang dia lakukan? Apa? Sabar. Dan itu juga lebih baik buat dia. Dan ini karena dia punya iman. Ini yang membedakan betapa beruntungnya menjadi orang yang beriman. Karena semua orang diuji sama Allah. Antum jangan kira orang kafir gak diuji sama Allah. Orang kafir kelaparan gak? Kelaparan. Ketakutan gak? Ketakutan. Kalau terluka oleh senjata, kesakitan gak? Kesakitan, perih. Sama. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian itu kesakitan, perih ketika
tubuhnya itu terluka oleh sabetan pedang, tancapan panah atau tusukan tombak dulu. Kalau sekarang ya kena ledakan, luka bakar, mungkin harus kehilangan sebagian anggota badan. Ya mereka juga kesakitan juga sama. Sebagaimana kalian kesakitan. Bedanya di mana? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian masih berharap pahala besar dari Allah. Lah mereka mau mengharapkan apa? Enggak ada harapan apa-apa. Sama-sama kesakitan, sama-sama kelaparan, bahkan iman seseorang itu akan menjadikan musibah itu menjadi ringan. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bagaimana Allah menguji orang-orang beriman dengan ketakutan dan kelaparan, itu kalau kita bandingkan dengan bagaimana Allah menguji orang-orang kafir dengan ujian yang sama jenisnya, ketakutan dan kelaparan, ternyata mereka merasakannya beda dengan kita. Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'in. Perhatikan, sungguh kami pasti akan menguji kalian dengan syai', sedikit. Sedikit apa? Minal khauf wal ju', rasa takut dan rasa lapar. Bukti, ketika perang Badar itu jumlahnya kaum muslimin sepertiganya kufar. Orang-orang kufar bersenjata lengkap dengan maksud perang. Kaum muslimin senjatanya seadanya karena maksud mereka mau mencegah kafilah dagang, bukan mau perang. Itu subhanallah, Allah berikan rasa, tsumma anzalallahu sakinata. Allah menurunkan perasaan sakinah, ketenangan. Bahkan bisa ngantuk. Tengah-tengah perang kok ngantuk. Ya. Tsumma anzalallahu alaikum nu'asa id yughashshikumun nu'asa amanatan. Ya. Ketika rasa ngantuk itu menyelimuti kalian dan memberikan perasaan aman. Subhanallah, orang tengah-tengah perang dikasih rasa aman sama Allah karena dia sempat ngantuk. Mana ada orang kafir perang ngantuk? Nggak ada. Yang ada ngantuknya perangnya orang beriman. Tawakal dia. Tawakal karena dia yakin ini yang menjadikan peluru ini kena sasaran bukan saya. Allah, bismillah, Allahu akbar, sudah tembak, kena insyaallah. Ya. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bi syai'in minal khaufi wal ju'. Kami akan mengujimu dengan sedikit rasa lapar, rasa takut dan rasa lapar. Tapi bagaimana ketika Allah menguji orang kafir? Fa'adzaqahumullahu libasal ju'i wal khauf. Allah mengenakan, ya, memperasakan kepada mereka libas. Libas itu pakaian. Pakaian itu menutupin kita kan, menyelimuti tubuh kita kan. Depan, belakang, kanan, kiri, semuanya terasa lapar, semuanya terasa menakutkan. Bahasa yang Allah gunakan beda. Libasal ju' wal khauf. Kalau bahasanya untuk orang beriman, bisyai'in minal khauf wal ju'. Karena apa? Yang ini beriman, yang ini tidak beriman. Baik, kita mungkin cukupkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala fadlihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan menggali beberapa faedah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang peristiwa terberat dalam sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita sebutkan 3 faedah di antaranya. Saya ulang kembali. Yang pertama adalah harusnya kita ini bersabar dalam dakwah. Yang kedua, memiliki sifat memaafkan, bukan hanya ketika tidak bisa melawan, tapi ketika ada kesempatan untuk balas dendam. Yang ketiga, sudah menjadi sunnatullah yang tidak akan berubah sepanjang masa, bahwasanya Allah akan menguji keimanan kita dengan berbagai macam ujian. Kemudian yang bisa membuktikan kalau dia itu beriman, dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan bagi orang-orang beriman. Pelajaran yang lain, bahwa
Tadi saya sempat menyinggung tentang orang beriman itu kan serba enak ya, kondisinya enak terus, dikasih nikmat dia bisa bersyukur, dia dapat kebaikan dengan bersyukur, dikasih musibah dia sabar, dia juga dapat kebaikan dengan sabar. Dan ini juga dialami oleh manusia-manusia yang lain, artinya musibah dan nikmat. Cuma yang tidak beriman dia tidak bisa memposisikan dirinya. Ketika dapat nikmat lupa, maksiat, baik nggak? Nggak baik. Ketika dapat musibah, nggak sabar dia, berkeluh kesah. Bahkan yang parah, mereka bunuh diri. Mereka mengira kalau bunuh diri selesai musibahnya. Dikiranya hidup itu cuma sekali di dunia aja hidup ini. Nggak ada kehidupan lagi setelah itu. Alangkah bahayanya sikap yang dibangun atas dasar kekufuran itu. Mereka menentukan cara mereka menyikapi karena mereka tidak punya iman. Dan itu semua membawa petaka bagi mereka. Apakah orang sekali berRasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dapat manfaat dengan berbagai macam musibah yang beliau alami? Iya. Dan musibah itu bagian dari rahmat Allah sebetulnya. Musibah yang kita alami, kalau kita bisa sikapi dengan sikap yang tepat, yaitu dengan sabar, itu adalah bagian dari rahmat Allah. Kenapa? Karena dengan musibah yang dihadapi dengan kesabaran itu, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Ya. Yang boleh jadi kita kalau nggak pernah dapat musibah, nggak pernah sadar kalau banyak dosa. Iya apa ya? Iya. Merasanya nggak banyak dosa kita ini. Sehingga orang yang merasa tidak banyak dosa, padahal banyak dosa, kira-kira dia akan dibimbing untuk bertaubat nggak? Nggak. Dia nggak merasa banyak dosa. Kalau dia dibiarkan tanpa musibah oleh Allah, tiba-tiba dia mati, berat nggak konsekuensinya? Berat. Dia harus hadapi bukan di dunia, di akhirat itu lebih berat. Maka di antara rahmat Allah, Allah berikan solusinya di dunia, yaitu dengan musibah yang dengan itu menggugurkan dosa-dosanya. Nabi SAW mengatakan, ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala nasabin wala wasabin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang mukmin tertimpa ham. Ham itu sedih memikirkan sesuatu yang bakal dihadapi, belum terjadi, cuman dia sudah khawatir ini. Ya, misalnya dipecat. Aduh, saya makan apa ini besok? Dia nggak punya penghasilan, padahal besoknya belum terjadi. Hari ini dia sudah mikir, saya makan apa besok? Itu namanya ham. Kalau gham itu sesuatu yang sedang dia rasakan, jadi memang sudah dirasakan. Ternyata besok nggak ada makanan, mikir lagi dia, aduh bener kan, hari ini saya nggak punya penghasilan untuk menghidupi saya. Ini gham. Baik itu ham maupun gham yang belum terjadi maupun yang sedang dialami, pikiran-pikiran yang tidak mengenakkan itu, wala nasab, kecapean. Antum kerja cari nafkah, antum usaha pulang dalam keadaan capek. Wala wasab. Wasab itu penyakit kronis, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Hatta syauka, sampai kecucuk duri sekalipun, tertusuk duri. Jadi mulai musibah kecil, hanya kecucuk duri, tertusuk duri, beban pikiran atau sakit kronis menaun, itu semua menjadi kafarah buat dosa-dosanya. Yang penting dia sabar. Kalau nggak ada sabar, nggak ada kafarah. Dan tetap sakit, tetap kepikiran, tetap kecucuk duri, tetap
stres, sama. Karena itu kehidupan dunia nggak ada yang 100% nikmat, nggak ada. Bermimpi kalau orang mengharapkan dunia itu enak terus, itu mimpi. Nggak ada ceritanya dunia itu semuanya 100% enak, enggak. Antum bisa menikmati nikmat dunia itu banyak syaratnya. Iya Pak ya. Mau makan, untuk bisa nikmat makannya ada syaratnya enggak? Apa syaratnya? Ayo. Hah? Lapar. Apa lagi? Angkat tangan, angkat tangan. Enak. Ya, makanan yang dia suka. Apa lagi? Hah? Makanannya mahal. Enggak, kebalik antum. Kalau dibeli kan enggak apa-apa ya, gratis. Ya, gratis. Kalau udah mahal suruh bayar sendiri, mikir-mikir kita. Walaupun enak, sayang uangnya kan. Apa lagi? Masih banyak syaratnya. Apa lagi? Sehat. Kalau lagi sakit gigi, nah, mau enaknya kayak apa? Nggak ada yang enak. Ya, lagi anak pernah sakit gondok, tahu gondok? Itu semua makanan nggak ada yang enak rasanya. Karena air liur kita kering. Subhanallah, Allah menciptakan air liur itu untuk menikmati cita rasa makanan. Kalau antum pernah, mudah-mudahan nggak pernah. Tapi kalau pernah, antum baru akan merasakan ini nikmat. Ternyata kita bisa ngiler, itu nikmat. Bener. Kalau nggak punya air liur, nggak ada rasanya itu masakan. Bener. Anak pernah ngalami soalnya, jadi anak bisa cerita sama antum. Sehat. Ya. Apalagi? Hah? Hah? Makan bersama. Makan bersama, ya mungkin buat sebagian orang ya. Kalau makan sendirian kurang nikmat, makan bersama lebih nikmat. Ada yang sebaliknya. Kalau bersama ntar kan jatahnya dibagi-bagi. Tapi kalau sendirian dapatnya banyak. Ya itu beda-beda, madhabnya beda-beda. Ada orang yang madhabnya begini, ada yang begitu madhabnya. Nggak apa-apa. Ada lagi? Lapar udah disebutkan. Yang belum disebutkan masih ada. Hah? Halal. Ya, bagi orang beriman jelas halal merupakan salah satu syarat. Apalagi? Hah? Ada. Tidak boleh sering-sering. Kalau sering-sering, apa yang terjadi? Bosan. Itu nggak cuma makanan, semua yang nikmat itu nikmat karena antum jarang. Iya Pak ya. Anak tadi masuk hotel, wah nikmat ini hotelnya. Anak tanya, ini bintang berapa ini? Bintang 3 katanya. Karena jarang masuk hotel yang nyaman begitu. Masuknya yang lebih nyaman dari itu. Atau karena di rumah nggak senyaman itu, jadi kita bisa menikmati. Tapi orang yang tinggal di istana masuk hotel bintang 3, apa yang dia rasakan? Luar biasa. Karena di rumah dia lebih enak daripada di hotel. Luar biasa berarti ini. Atau biasa saja, nggak bisa merasakan kenikmatan itu. Dan tidak boleh berlebihan. Itu syarat juga. Begitu dia berlebihan, hilang kenikmatannya, jadi penyakit. Jadi banyak syaratnya kita ini untuk menikmati nikmat dunia. Tidak ada nikmat dunia yang 100% nikmat, itu nggak ada. Begitu berlebihan jadi nggak nikmat. Begitu dalam keadaan nggak lapar, nggak nikmat. Atau keseringan, bosen. Atau nggak sehat, nggak bisa menikmati. Ini sudah sunnatullah seperti itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan yang menipu, semu. Nikmatnya pun hanya sesaat. Itu makanan. Ada orang beli makanan, subhanallah, dia beli 1 porsi sampai jutaan. Ada itu makanan Jepang namanya apa? Sashimi atau apa itu? Ikan mentah itu. Di sini suka makan ikan kan? Ya, itu 1 iris bisa jutaan harganya. Mentah padahal nggak dimasak. Ya. Pinter ya orang Jepang ya. Ikan mentah aja mahal harganya. Itu ketika dimakan ditelan terasa lagi. Nggak ada rasanya. Ketika keluar ada harganya? Tidak ada harganya. Dan kalau nggak keluar antum bingung. Bener nggak?
Antum sakit kalau nggak keluar itu. Ini tadi jutaan, iya tapi harus keluar. Dan keluar dalam bentuk yang antum nggak ada bernafsu lagi untuk menengok, apalagi untuk incipi. Nggak akan berselera antum, walaupun itu jutaan tadi antum beli harganya. Itulah nikmat dunia. Tapi kalau nikmat jannah, makan bukan karena lapar, minum bukan karena haus. Habis makan nggak kenyang, penuh perutnya nggak. Habis minum nggak kembung. Keluarnya jadi apa? Jadi keringat. Bukan jadi kotoran, bukan jadi kencing. Nggak ada orang buang hajat di jannah. Keringat. Dan keringatnya seperti minyak wangi. Masya Allah, enak ya. Itu sudah seperti itu sejak Adam alaihissalam menghuni jannah sebelum manusia yang lain. Jannah itu sudah kayak gitu kondisinya. Apa kata Allah kepada Adam? Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Kau selama di jannah hai Adam tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan. Jadi orang di jannah itu makan minumnya cuma untuk seneng-seneng. Dan habis itu seneng, nggak susah, nggak kenyang, kemudian harus tidur dulu, BAB, nggak, seneng terus. Kekuatannya dalam berjima juga dilipatkan sampai 70 kali lebih. Kalau di dunia maksimal berapa kali orang kuat? Wah, kuat kali gitu. Kuat sekali 3 kali. Satu ronde 3 kali. Tapi di jannah itu, ya ini bukan pornografi, bukan ya, tapi itu tafsiran dari ayat. Antum bisa baca nanti tafsir surat Yasin. Suka baca Yasin kan? Siapa yang suka Yasinan? Gak ada yang suka Yasinan? Ya, baca Yasin itu bagus. Itu kan Al-Quran. Kalau jadi rutinitas di waktu-waktu tertentu itu perlu dalil. Tapi baca Yasin itu bagus. Yasin itu adalah bagian dari Al-Quran. Di situ ada ayat yang bunyinya begini. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Tuh pada hafal kan? Suka Yasinan berarti. Sesungguhnya ashabul jannah pada hari itu mereka bersenang-senang dalam syughul mereka. Syughul itu kesibukan mereka. Hum wa azwajahum. Mereka dengan istri-istri mereka. Nah, udah antum tahu kan apa aktivitas dengan istri apa yang menyenangkan. Ya, itulah aktivitasnya ahlul jannah. Antum bisa baca tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir insyaallah ada. Apa kesibukan yang menyenangkan itu? Ya, mau dijelasin nggak? Menghilangkan keperawanan. Dan hebatnya lagi, kalau istri di dunia begitu perawannya hilang, udah nggak perawan lagi kan? Kalau di jannah begitu perawannya hilang, kembali lagi. Iya, itu jannah. Jadi 100% nikmat. Kalau di dunia habis begitu loyo, letoy kata orang Makassar ya. Orang Makassar bilang apa? Letoy. Hah? Letoy. Pelok ya, pelok. Kalau di jannah enggak. Dan itu 70 itu bergantian, enggak pakai capek. Jadi kalau di dunia itu enggak ada nikmat yang 100% nikmat, enggak ada. Itu sudah sunnatullah juga. Oleh karena itu, kalau nikmat enggak dibarengi dengan syukur, jadi adab dia. Dan musibah kalau nggak dibarengi dengan sabar, ya dia hanya menyisakan kesedihan. Tapi orang beriman karena dia punya iman, musibahnya membawa manfaat buat dia. Nikmatnya menambah nikmat. Jadi dia disyukuri, Allah tambah nikmatnya. Makanan yang sedikit itu menjadi kesehatan buat dia, menjadi berkah, dan seterusnya.
pelajaran lain, Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang benar-benar istiqomah di atas jalannya walaupun setelah selang beberapa waktu. Jadi janji Allah itu tidak harus direalisasikan saat itu, enggak. Nabi tadi kan berdoa, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha syai'an man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Tapi aku berharap agar dari keturunan mereka itu akan muncul generasi yang benar-benar hanya mengabdikan diri mereka kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Alias ada di antara mereka yang suatu saat nanti menjadi muslim sejati. Itu kapan diijabahi oleh Allah? Tahun ke-9 Hijriah. Lama loh prosesnya, 10 tahunan. Sejak peristiwa itu lebih dari 10 tahun, 11 atau 12 tahun. Ya, karena itu terjadi setelah Abu Thalib meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia. Khadijah itu meninggal sekitar tahun 10 setelah beliau menjadi nabi. Ya. Beliau menjadi nabi umur 50 tahun, ditinggal mati oleh istri tercintanya Khadijah. Setelah itu baru ditinggal mati oleh Abu Thalib juga. Baru mencoba untuk ke Taif. Jadi setelah tahun 10 Hijriah, tapi sebelum bukan Hijriah, setelah tahun 10 kenabian, sebelum hijrah ke Madinah. Dan insya Allah sebelum Isra wal Mi'raj. Jadi mungkin antara tahun 10 sampai tahun 11 kira-kira ya, setelah kenabian. Jadi masih ada 2 tahun beliau di Mekah, baru akhirnya beliau pindah ke Madinah. Baru 9 tahun kemudian beliau mengepung kota Taif. Ditunggu tidak mau takluk juga, akhirnya beliau tinggal. Setelah itu baru akhirnya mereka turun dan menyatakan masuk Islam. Ada proses sekian ya, di atas 10 tahun lamanya Allah baru kabulkan doanya Rasulullah SAW. Artinya kita jangan merasa kok enggak turun-turun ya pertolongan Allah. Itu justru akan menghalangi turunnya pertolongan Allah. Yang penting kita berjuang saja, istiqomah aja, pasti ditolong sama Allah. Allah kalau sudah berjanji itu nggak mungkin mengingkari. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janji. Tenang, antum nggak usah khawatir. Mau dijanji apa saja sama Allah, yang penting antum penuhi syaratnya. Udah, pasti akan dikasih sama Allah. Terserah Allah mau dikasih di sini, dikasih nanti, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih semuanya sekaligus atau dicicil sama Allah, itu hak mutlaknya Allah. Dan dibalik apapun keputusan Allah pasti ada hikmahnya, dan kita nggak harus tahu hikmahnya apa. Ya, nggak harus tahu. Dan itu termasuk salah satu nikmatnya jadi orang beriman. Dia berserah diri sama Allah. Diapa-apakan sama Allah, ya sudah saya hamba Allah. Kita serah Allah lah mau diapa-apakan. Kita kan punyanya Allah. Kita kan budaknya Allah. Budak yang paling baik di mata majikannya yang kayak apa? Taat ya. Disuruh apa-apa taat. Kalau disuruh milih nih, ada budak pinter tapi kurang taat, dengan goblok tapi taat banget. Pilih yang mana? Goblok tapi taat. Karena budak itu tugasnya disuruh-suruh, bukan disuruh mikir. Kalau yang disuruh mikir itu konsultan namanya. Kalau budak itu pesuruh. Jadi kalau budak disuruh masih mikir, itu budak gak baik. Nah, jangan kita jadi seperti itu. Yang namanya budak itu disuruh apapun nurut. Itu budak yang bagus. Dan gelar terbaik yang disandung oleh seorang manusia itu adalah Abdullah. Bahkan gelar itulah yang disematkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau mengalami perjalanan spektakuler. Apa itu?
Isra. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Enggak bilang bi rasulihi, enggak bilang bi nabiyhi, enggak bilang bi khalilihi, bilang bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan budaknya, hambanya. Abad itu budak, hamba. Dan semakin seseorang itu pandai memperbudak dirinya di hadapan Allah, Allah akan semakin cukupi dia. Kata Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah itu benar-benar akan mencukupi hambanya? Kata Ibnu Qayyim, tamamul kifayah ma'a kamalil ubudiyah wa naqsuha ma'a naqsiha. Sempurnanya kecukupan dari Allah itu berbanding lurus dengan makin tunduknya dia, makin nurutnya si hamba ini kepada Allah. Makin dia nurut sama Allah, makin dicukupi sama Allah. Tidak perlu takut sama siapapun. Dan itu janji Allah kok. Mati meninggalkan anak yang banyak, mereka nggak punya pekerjaan, tenang, Allah janji ngurusin mereka. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, konsekuen dengan ucapannya. Sampai kapan? Sampai mati. Menjelang mati turun malaikat kepada mereka untuk memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? La takhafu. Kalian jangan takut. Takut apa? Takut mikirin akhirat. Nanti saya bagaimana menghadapi akhirat. Enggak usah takut. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Sedih kenapa? Meninggalkan sanak kerabatmu di dunia. Siapa nanti yang ngurusin anak saya, istri saya, mereka makan apa, mereka tinggal di mana, sekolahnya bagaimana? Gak usah sedih. Kenapa emang? Nahnu wa abshiru bil jannah. Berbahagialah dengan jannah yang dijanjikan untuk kalian selama ini. Allah menjanjikan jannah buat orang-orang yang beriman dan istiqomah di atas keimanan sampai dia mati. Allah gak akan ingkar janji. Tapi jangan patah arang ketika diuji. Sabar, hadapi terus, istiqomah. Suatu saat akan selesai itu ujian, karena kita bakal mati. Nggak hidup terus kan? Enggak. Ya, kapan kita mati itu rahasia Allah. Yang penting antum ketika diuji sabar, diberi nikmat bersyukur. Nahnu awliya'ukum, kami akan menjadi wali-wali kalian. Wali itu yang ngurusi, yang nolong, yang merhatikan, yang senantiasa dekat. Itu pengertian wali. Wali kelas, wali murid, wali kota. Itu kan ngurusin kan tugasnya. Ngurusi kelas, ngurusi murid, ngurusi kota. Ya. Kami yang menjadi wali-wali kalian di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana kita ini bersikap istiqomah, dan Allah pasti akan berikan janjinya. Terserah Allah bagaimana dia melunasi janjinya. Ada kalanya diberikan di dunia, ada kalanya sebagian di dunia, sebagian di akhirat, ada kalanya semuanya di akhirat, dan itu yang lebih baik ternyata. Karena apa? Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang ini, dunia ini. Di ayat yang lain wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu pasti lebih baik. Lebih baiknya ini bukan berarti kalau dibandingkan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat, nikmat dunia masih ada baiknya, enggak. Ketika dibandingkan ini enggak ada baiknya sama sekali nikmat dunia ini. Karena apa? Allah sendiri, Allah Nabi sendiri yang mengatakan lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Andai dunia itu masih ada nilainya di sisi Allah, walaupun cuma seberat salah satu sayapnya nyamuk. Sayap nyamuk itu berapa beratnya? Nyamuknya ditimbang aja gak keluar tuh angkanya. Itu nyamuk antum taruh ke timbangan digital gak keluar itu angkanya. Ini sayapnya nyamuk separuhnya lagi. Ditimbang
Berapa beratnya? Seandainya dunia, kata Rasulullah, di sisi Allah itu masih ada bobotnya, walaupun seberat sebelah sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan beri minum orang kafir seteguk air pun, karena air termasuk kenikmatan dunia. Berhubung nggak ada harganya sama sekali di mata Allah, makanya diberi nggak pakai hitungan, karena emang nggak ada harganya dunia itu di mata Allah, nggak ada harganya. Bukti lain bahwasanya nikmat dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat tidak ada nilainya sama sekali adalah pernyataan orang-orang kafir ketika mereka harus menghadapi azab di akhirat. Apa yang mereka katakan? Antum bisa baca surat Al-Maidah ayat 36. Allah mengatakan di situ, innal ladzina kafar, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, lau anna lahum ma fil ardi jami'an, andai mereka itu diberi semua yang ada di bumi, seluruh kekayaan yang ada di bumi ini menjadi miliknya orang kafir, wa mithlahu ma'ah, dan yang semisal itu lagi, 2 kali dunia seisinya dikuasai oleh orang-orang kafir. Buat apa? Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Kemudian dengan kekayaan yang 2 kali dunia seisinya tadi, mereka hendak menebus azab yang akan mereka rasakan pada hari kiamat. Gak akan diterima tebusannya. Jadi bagi mereka dunia itu ketika dibandingkan dengan konsekuensi akhirat tidak ada nilainya. Itu juga disebutkan di surat Ar-Ra'd ayat 16 ya, 18. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw. Mirip sekali ayatnya. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dan pahala paling minimal, nanti kita bahas, jangan hari ini lah, nanti nggak seru kalau kita bahas hari ini ya. Kita bahas nanti besok insya Allah tentang kisah orang terakhir masuk jannah. Antum akan bisa semakin memahami betapa tidak berharganya dunia dibandingkan dengan akhirat ya. Sebagai contoh singkat, apapun yang dihadapi oleh seorang mukmin berupa musibah dunia yang dia sikapi dengan sabar, sehingga dengan itu Allah menggugurkan dosa-dosanya kalau dia punya dosa, dan pasti dia punya dosa, atau kemudian Allah angkat derajatnya, maka itu lebih baik bagi dia daripada Allah nggak kasih dia musibah dan dia harus tunggu di akhirat. Musibah dunia dibandingkan dengan siksa kubur, kemudian siksa kubur dibandingkan dengan kedahsyatan saat bangkit dari kubur, itu perbandingannya seperti apa yang Allah kutip tentang kesaksian keluarga Fir'aun yang kafir. Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ini tentang siksa kubur. Api itu ditunjukkan, neraka itu dipertontonkan kepada mereka, keluarganya Fir'aun yang kafir itu 2 kali sehari, tiap hari, pagi sore, disuruh melihat kengerian neraka. Sampai kapan? Sampai Allah bangkitkan mereka dari kuburnya. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang bangkit dari kubur, Allah suruh mereka untuk masuk ke dalam azab yang lebih menyakitkan lagi. Nah, ketika mereka melihat kengerian hari kiamat, belum melihat azab neraka loh ya, belum, baru ngerinya hari kiamat, antum bisa baca lagi di surat Yasin. Makanya sering-sering baca Yasin. Tapi bukan buat yasinan, buat ditadaburi. Karena kalau nggak ditadaburi, kita nggak akan bisa memetik pelajaran-pelajaran yang berharga. Quran itu untuk ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Apa kata Allah di surat Yasin? Qalu ya wailana
man ba'atsana min marqadina. Kata orang-orang kafir secara umum, semua orang kafir ketika bangkit dari kubur, padahal selama mereka di kubur itu mereka nggak tidur, mereka diazab. Karena kubur itu bagi orang kafir salah satu lubang neraka. Tapi lihat bagaimana mereka membandingkan siksa kubur dengan kengerian hari kiamat. Mereka menggunakan istilah man ba'atsana min marqadina. Celaka ini, siapa yang banguni kita dari tidur kita? Mereka tidur selama ini, nah, mereka diazab sama Allah. Tapi azab itu lebih mending, jauh lebih ringan daripada ngerinya hari kiamat. Ya wailana, celaka ini kita. Siapa yang menggugah kita dari tidur kita? Mereka nggak tidur, nggak tidur mereka. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ini ternyata yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih selama ini. Dan benarlah para rasul itu. Cuma kita nggak percaya dulu ya. Sayang, kesempatan sudah habis. Jadi apapun yang dialami oleh seorang mukmin di dunia, kalau dia sikapi dengan sabar itu luar biasa. Jauh lebih baik dia diselesaikan urusannya di dunia oleh Allah daripada harus di akhirat. Dan ini berlaku, ini kaidah umum. Selesaikan urusan selagi di dunia. Jangan nunggu akhirat. Karena di akhirat gak bisa antum bayar utang pakai duit. Gak laku itu duit antum. Sekarang aja rupiah anjlok terus, apalagi besok. Pakai dolar gak laku dolar. Pakai emas gak laku emas. Cuma satu kompensasi yang bisa diterima, tuker-tukeran pahala atau dosa. Kalau kita punya pahala untuk ditukar. Kalau nggak punya, apa yang terjadi? Tambah dosa kita. Jadi jangan nunggu-nunggu di akhirat. Banyak orang mengabaikan masalah-masalah ini. Apalagi muamalah sama manusia, hati-hati. Orang itu bangkrut bukan karena dia nggak rajin sholat, nggak rajin saum, nggak rajin zakat. Bukan karena ibadahnya kepada Allah kurang. Tapi bangkrut dia gara-gara muamalah dia kepada manusia yang buruk. Itu bangkrutnya karena itu. Jadi muamalah adalah salah satu cara yang muamalah yang baik di dunia ini adalah salah satu cara kita selamat di akhirat. Sebagaimana muamalah yang buruk salah satu yang menyebabkan kita celaka di neraka. Itu beberapa pelajaran ya yang bisa kita petik. Ya, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya.